Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Wulan Handayani dengan NPM 2313031033. Izin menjelaskan terkait dengan proposal metode penelitian terkait pengaruh kecenderungan impulsif buying terhadap kesejahteraan finansial mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Dari penjelasan pertama yaitu terkait latar belakang penelitian ini didasarkan oleh perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi yang telah mengubah perilaku konsumsi mahasiswa. Contohnya, dengan kemudahan akses marketplace, daring, dan promosi media sosial mendorong perilaku impulsif buying. Pembeliannya ini secara spontan biasanya tanpa perencanaan. Dan yang sering terkena ini biasanya mahasiswa karena rentan terhadap perilaku ini karena berada pada fase transisi menuju kedewasaan. Impulsif buying ini yang berulang dapat mengganggu kesejahteraan finansial dan meningkatkan stres finansial, sehingga penelitian ini penting untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan kedua variabel tersebut. Adapun rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, yang pertama rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh kecenderungan impulsif buying terhadap kesejahteraan finansial mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung? Lalu rumusan yang kedua, seberapa besar pengaruh kecenderungan impulsif buying terhadap kesejahteraan finansial mahasiswa? Lalu untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama mengetahui pengaruh kecenderungan impulsif buying terhadap kesejahteraan finansial mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung, dan yang kedua menganalisis besarnya pengaruh kecenderungan impulsif buying terhadap kesejahteraan finansial mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yang pertama impulsif buying. Impulsif buying adalah perilaku pembelian spontan, tidak direncanakan, dan dipengaruhi oleh dorongan emosional, terdiri dari dimensi kognitif atau kurangnya perencanaan dan dimensi afektif atau emosi dan dorongan psikologis. Dalam era digital, impulsif buying meningkat seiring e-commerce dan media sosial juga semakin marak. Indikator yang digunakan itu, yang pertama ada pembelian spontan, dorongan emosional, kurangnya kontrol diri, dan juga perasaan yang menyesal. Sedangkan kesejahteraan finansial sendiri adalah kondisi individu mampu memenuhi kebutuhan, mengelola keuangan efektif, dan merasa aman terhadap kondisi keuangan. Tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi kemampuan mengelola pengeluaran dan merencanakan masa depan. Indikator di dalam kesejahteraan finansial ini, yang pertama itu kemampuan memenuhi kebutuhan, kontrol pengeluaran, rasa aman, dan kemudian kepuasan finansial. Baik, selanjutnya kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian ini, mahasiswa kan berada pada fase transisi menuju kedewasaan dengan kontrol diri yang masih berkembang, sehingga pengaruh dari teman sebaya maupun dari perilaku impulsif buying ini berulang sehingga berdampak negatif pada kesejahteraan finansial. Jadi untuk variabel X-nya di sini ada impulsive buying dan untuk variabel Y yang dipengaruhi ada kesejahteraan finansial. Untuk hipotesisnya di sini dirumuskan untuk hipotesis alternatif. Terdapat pengaruh signifikan antara kecenderungan impulsif buying terhadap kesejahteraan finansial mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Untuk hipotesis nolnya, tidak terdapat pengaruh signifikan antara kecenderungan impulsif buying terhadap kesejahteraan finansial mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Untuk metode penelitian yang penulis gunakan, pada penelitian ini yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatannya yaitu secara kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yaitu menganalisis data numerik dan menguji hipotesis melalui prosedur statistik yang telah ada. Untuk populasi dan sampelnya, yang pertama populasinya itu adalah seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung dari angkatan 2022 hingga 2025 dengan total sebanyak 492 mahasiswa dengan sampel sebanyak 172 mahasiswa menggunakan probability sampling dengan simple random sampling. Untuk teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu yang pertama ada kuesioner angket dengan skala Likert berupa 5 poin.
Yang kedua ada berupa teknik dokumentasi, dan yang ketiga adalah observasi. Lalu di sini ada beberapa uji instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, uji instrumen dimulai dari uji validitas, mohon maaf sebelumnya, menggunakan correct item total correlation melalui SPSS. Lalu yang kedua ada uji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach alpha dengan kriteria nilai alfanya itu harus lebih dari 0,70. Untuk uji persyaratan analisisnya itu menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang kedua ada uji homogenitas. Lalu ada yang ketiga uji linearitas. Dan yang keempat adalah uji heterokedastisitas. Lalu saya akan menjelaskan pengujian hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk metode analisisnya menggunakan analisis regresi linear sederhana karena hanya melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Lalu kemudian, kriteria pengambilan keputusan, jika nilai signifikasi sigma kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang berarti terdapat pengaruh signifikan terhadap impulsif buying terhadap kesejahteraan finansial mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Lalu, jika nilai signifikasi sigma lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh signifikan. Untuk interpretasinya, jika koefisien B bernilai positif dan signifikan, maka semakin tinggi impulsif buying, semakin rendah kesejahteraan finansial. Lalu untuk koefisien B bernilai negatif dan signifikan, semakin tinggi juga pula impulsif buying, semakin rendah kesejahteraan finansialnya. Sekian penjelasan penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi nyata dalam memahami perilaku konsumsi mahasiswa dan pengembangan literasi keuangan.